Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Maulana, moderator dari kelompok 1. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu APT Mira Febriana MSc yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada hari ini. Baiklah, kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Organisasi Sel dan Proses Fisiologis Sel, yang dimana kami beranggotakan Berta Aprilia Putri, Kanza Aulia Dewi Rustop, Miftah Clarissa, Shalsa Bella, Ulfa Mumtazah, Fiona Alfiani, dan Wandelsa Ramadana. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler. Organel sel yang juga dikelilingi membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel dan inti sel. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Sel pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gabus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar. Secara anatomi, sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu selaput plasma, sitoplasma dan organel sel, dan inti sel. Selanjutnya yaitu membran sel atau selaput plasma. Membran sel yang membatasi sel disebut sebagai membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan adesi sel. Membran sel berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Membran sel bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. Molekul lipid membran tersusun dalam 2 lapis dengan tebal sekitar 5 nanometer yang menjadi penghalang bagi kebanyakan molekul hidrofilik. Molekul-molekul protein yang menembus lapisan ganda lipid tersebut berperan dalam hampir semua fungsi lain membran. Misalnya mengangkut molekul tertentu melewati membran. Ada pula protein yang menjadi pengait struktural ke sel lain, atau menjadi reseptor yang mendeteksi dan menyalurkan sinyal kimiawi dalam lingkungan sel. Diperkirakan bahwa sekitar 30% protein yang dapat disintesis sel hewan merupakan protein membran. Kemudian ada sitoplasma dan organel sel. Sitoplasma terisi oleh partikel-partikel dan organel kecil dan besar. Bagian cairan yang jernih di mana partikel-partikel tersebar dinamakan hialoplasma. Hialoplasma mengandung protein yang terlarut, elektrolit, glukosa, dan dalam jumlah sedikit fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak teresterifikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam organel sel. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Dapat kita lihat pada gambar, retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan retikulum atau biasa yang disebut dengan jari kecil, saluran bermembran dan vertikal yang saling terhubung. Terdapat 2 bentuk retikulum endoplasma. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempel banyak ribosom. Ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu seperti organel tertentu atau membran akan menempel pada retikulum endoplasma. Dapat kita lihat pada gambar, di situ terdapat retikulum endoplasma kasar dan ada juga retikulum endoplasma halus. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus mengandung enzim yang mengubah obat-obatan, racun, dan produk sampingan beracun dari metabolisme sel menjadi senyawa yang kurang beracun atau lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Contohnya saja seperti sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA.
Ribosom sangat kecil dengan diameternya 20-25 mm. Terdapat pada sitoplasma secara bebas atau menempel pada RE. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah mitokondria. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan mitokondria. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Mitokondria bentuknya bulat, lonjong, atau cenderung bercabang. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Ukurannya 500 sampai 2000. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang sedang aktif. Struktur mitokondria dikelilingi dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan terbentuk kristal. Ruang dalam mitokondria berisi matriks mitokondria. Fungsi mitokondria adalah tempat respirasi atau oksidasi karbohidrat yang menghasilkan energi, atau biasa kita sebut dengan ATP. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan struktur yang agak bulat dan juga dibatasi oleh membran tunggal. Bisa kita lihat pada gambar di atas, dia berbentuk bulat. Diameternya sekitar kurang lebih 1,5. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh dengan adanya protein. Lisosom menghasilkan sistem pencernaan internal yang memungkinkan sel untuk mencerna dan membuang zat-zat atau struktur yang tidak diinginkan, khususnya struktur yang rusak yang atau kelima, badan asin. Golgi. Badan Golgi Seperti yang dinamai contohnya bakteri. menurut nama Lisosom penemunya berisi yaitu enzim-enzim Camilo hidrolik Golgi yang tersusun berfungsi atas memecahkan setumpuk senyawa kantong-kantong organik pipih menjadi dari dua membran bagian yang atau disebut lebih dengan dengan sisterna. Biasanya mengikatkan terdapat hidrogen 3 sampai atau 8 H dari sisterna. molekul air Tapi ada dengan sejumlah bagian senyawa organisme yang organik memiliki badan tersebut Golgi dan dengan dengan puluhan mengikatkan sisterna. bagian hidroksil Jumlah dan atau ukuran badan OH Golgi bergantung molekul air pada dengan bagian jenis sel dan aktivitas bagian metabolismenya. lain dari senyawa Sel yang tersebut. aktif Misalnya saja melakukan seperti sekresi protein dapat memiliki dihidrolisis ratusan menjadi badan Golgi. asam-asam amino Organel dan ini biasanya glikogen terletak di dihidrolisis antara menjadi retikulum membentuk endoplasma glukosa. dan membran Proses plasma. ini disebut dengan hidrolisis. Sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus disebut dengan sisi cis, sementara sisi yang menjauhi nukleus disebut dengan sisi trans. Ketika tiba di sisi cis, protein dimasukkan ke dalam lumen sisterna. Di dalam lumen, protein tersebut dimodifikasikan, misalnya dengan penambahan karbonhidrat, ditandai dengan penandaan kimiawi, dan pilah-pilah agar nantinya dapat dikirim ke tujuannya masing-masing. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Ada yang disekresikan ke luar sel, ada yang digabungkan ke dalam membran plasma sebagai protein transmembran. Dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. Protein yang disekresikan dari sel diangkut ke membran plasma di dalam vesikel sekresi yang melepaskan isinya dengan cara bergabung dengan membran plasma dalam proses eksositosis. Proses sebaliknya, endositosis dapat terjadi bila membran plasma mencekung ke dalam sel dan membentuk vesikel endositosis yang dibawa ke badan Golgi atau tempat lain, misalnya lisosom. Yang keenam, sentrosom. Hal yang sangat penting yaitu sentrosom hanya bisa ditemukan pada sel hewan dan manusia. Sentrosom di saat reproduksi sel akan membelah menjadi sentriol. Struktur sentrosom berbentuk bintang dengan fungsi untuk pembelahan sel atau meiosis maupun mitosis. Sentriol berbentuk layaknya tabung dan tersusun oleh mikrotubulus yang terdiri dari 9 triplet terletak di salah satu kutub inti sel. Sentriol berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Benang ini yang menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan.
Mikrotubulus merupakan silinder protein yang terdapat pada sebagian besar sel hewan dan tumbuhan yang berdiameter luarnya itu kira-kira 25 nanometer dan diameter lumennya kurang lebih 15 nanometer. Protein yang membentuk mikrotubulin disebut dengan tubulin. Ada dua macam tubulin, yaitu alfa tubulin dan beta tubulin. Kedua tubulin ini mempunyai susunan asal amino yang berbeda. Dua molekul bergabung membentuk suatu dimer, yang mana dimer merupakan blok bangunan yang membentuk mikrotubulus. Dimer sendiri dapat membentuk dinding silinder dalam bentuk helix. Mikrotubulus bersifat kaku, sehingga penting untuk dapat mempertahankan atau mengontrol bentuk sel mikrotubulus berperan dalam pembelahan sel. Selain itu, mikrotubulus berguna sebagai tempat saluran bagi arus zat sitoplasma di dalam sel dan merupakan komponen struktural yang penting dari silia dan juga flagella. Selanjutnya itu mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 nanometer, terdiri atas protein yang disebut dengan aktin. Banyak mikrofilamen membentuk sebuah kumpulan atau jaringan pada berbagai tempat dalam sel. Misalnya terbentuknya mikrofilamen yang dapat memisah kedua sel anak yang akan membelah. Selain itu, mikrofilamen berperan penting dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Mikrofilamen yaitu ciri-ciri yang penting dalam sel yang berubah-ubah bentuknya. Adapun fungsi dari mikrofilamen yaitu sebagai sitoskeleton dalam sel. Yang kedua, berperan penting dalam pembelahan sel. Pada amoeba berfungsi dalam pembentukan pseudomoda, gerakan sel dan gerakan sitoplasma. Yang ketiga yaitu membentuk alat gerak seperti silia dan flagella. Adapun pembagian sel secara otonom yang ketiga yaitu inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota dengan diameter rata-rata 5 mikrometer. Organel ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukariota. Kebanyakan sel memiliki satu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus, contohnya sel otot rangka, dan ada pula yang tidak memiliki nukleus. Contohnya sel darah merah matang yang kehilangan nukleusnya saat berkembang. Selubung nukleus melingkupi nukleus dan memisahkan isinya, atau yang disebut dengan nukleoplasma, dari sitoplasma. Selubung ini terdiri dari dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Membran luar dan dalam selubung nukleus dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Selubung nukleus memiliki sejumlah pori yang berdiameter sekitar 100 nanometer dan pada bibir setiap pori kedua membran selubung nukleus menyatu. Di dalam nukleus, DNA terorganisasi bersama dengan protein menjadi kromatin. Sewaktu sel siap untuk membelah, kromatin kusut yang berbentuk benang akan menggulung menjadi cukup tebal untuk dibedakan melalui mikroskop sebagai struktur terpisah yang disebut dengan kromosom. Baiklah, selanjutnya itu proses fisiologi pada sel. Yang pertama itu fisiologis pada membran sel. Fisiologis pada membran sel dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transport pasif. Difusi terjadi akibat gerak thermal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengkonsumsi O2 masuk. Osmosis merupakan difusi pelarut melintasi membran selektif yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlarut total. Adapun contoh molekul yang berpindah dengan transport pasif ialah air dan glukosa. Transport pasif air dilakukan lipid bilayer dan transport pasif glukosa terfasilitasi transporter. Sementara transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transfer ini melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transfer aktif ialah channel protein dan carrier protein, serta ionophore. Yang termasuk transfer aktif ialah couplet carriers, ATP-driven pumps, dan lead-driven pumps. Baiklah, selanjutnya ada fisiologis pada nukleus, reproduksi sel.
Sel-sel tersebut juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembelahannya. Ada sel-sel yang mampu melakukan pembelahan secara cepat, ada yang lambat, dan ada juga yang tidak mengalami pembelahan sama sekali setelah melewati masa pertumbuhan tertentu. Misalnya, sel-sel Germanitikum kulit mampu melakukan pembelahan yang sangat cepat untuk menggantikan sel kulit yang rusak atau mati. Ada jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis. Pembelahan amitosis ini merupakan pembelahan sel secara langsung, tanpa fase-fase dan pembentukan kromosom. Ini dilakukan oleh makhluk hidup sel 1, protozoa, bakteri, alga biru untuk tujuan reproduksi. Kedua ada mitosis. Mitosis ini terjadi pada proses perbanyakan sel atau proses pertumbuhan suatu jaringan. Contohnya ada perbentukan sel-sel darah merah atau pertumbuhan jaringan di daerah meristem. Mitosis ini merupakan periode pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama seperti induknya, yaitu 2N. Mitosis dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahap-tahap pembelahan mitosis ini yang pertama itu kan profase. Profase ini adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis dan meiosis. Yang tahap kedua ada metafase, yaitu fase di mana kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Yang ketiga ada fase anafase, yaitu fase di mana kromatid ini memisahkan diri dengan bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Yang ketiga ada tahap telopase, yaitu fase di mana kromosom ini berubah jadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti terbentuk kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan meiosis. Meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari Zn menjadi N yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Proses meiosis ada dua, yaitu meiosis 1 dan yang kedua meiosis 2. Pada meiosis 1, tahapan yang pertama yang terjadi pada profase 1 adalah leptoten. Pada leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua, zigotan. Pada zigotan, kromosom yang homolog mulai berpasangan dan kedua, sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga, yaitu pakiten. Tiap kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatida dengan 1 sentromer. Yang keempat, diploten, yaitu kromatida membesar dan memendek, bergandengan yang homolog dan menjadi rapat. Yang kelima, diakinesis, ditandai dengan pindah saling dari bagian kromosom yang telah mengalami duplikasi. Tahapan yang kedua, metafase 1. Pada tahap ini, tetrat menempatkan dirinya pada bidang evokator membran inti. Sudah tidak tampak lagi dan sentrometer terkait oleh spindel pembelahan. Tahap keempat, anafase. Pada tahap ini, spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog dipisahkan. Tahapan terakhir, telofase 1. Pada tahap ini, membran sel membentuk sekat sehingga membentuk 2 sel anak yang bersifat haploid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi meiosis 2, yang dimana meiosis 2 ini memiliki tahap-tahap. Yang pertamanya adalah profase 2. A adalah benang-benang kromatin berubah menjadi kembali kromosom. B. Kromosom yang terdiri dari 2 kromatida tidak mengalami duplikasi lagi. Yang C. Nukleus dan dinding inti menghilang. D. Sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. E. Serat bergelondong terbentuk di antara 2 kutub belahan. Yang kedua adalah metafase 2, yang dimana memiliki tahap-tahap. Adalah kromosom ke bidang ekuator menggantung pada serat gelondong melalui sentromernya. Ada pula yang ketiga adalah anafase 2. Tahap-tahapnya adalah kromatida berpisah dari homoklopnya dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Ada pula yang keempat adalah fase 2. Yang pertamanya adalah A. Kromosom berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Yang B. Nukleus dan dinding inti sel terbentuk kembali. Yang C. Serat-serat gelondong menghilang dan terbentuknya sentrosom kembali. Baiklah, adapun fisiologi pada mitokondria.
Yang pertama adalah respirasi aerob. Pengertian glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glukosa berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam dua fase utama. Yang pertama adalah A. Fase persiapan glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Pada fase ini, pertama sekali, glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase berbentuk glukosa 6, fosfat dan ADP. Reaksi berikut melibatkan perubahan gula aldosa menjadi gula ketosa. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglucose dan menyebabkan perubahan glukosa 6, fosfat yang fosforilasi oleh ATP dan enzim fosforurekonasi menghasilkan glukosa -1, 6 hidroksat dan ADP. Yang B adalah fase oksidasi senyawa tidak karbon diubah menjadi asam pirufat. 2 senyawa gliserdehida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliseraat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliserdehida dehidrogenase dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase. Asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat dan ATP dibentuk asam 3 fosfogliserat. Selanjutnya diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh aktivitas enzim fosfogliseromutase. Pelepasan air dari 2 fosfogliserat oleh enzim analase berbentuk asam fosfenol pirufat dengan adanya ADP dan pirufat kinase. Asam fosfenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan ATP dibentuk. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Pada fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidasi pirufat. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaleosetat akan masuk dalam siklus Krebs. Reaksi berlangsung pada membran luar mitokondria. Reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Dan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarboksilat yang merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta jumlah energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terjadi dalam 2 fase utama, yaitu yang pertama fase pembentukan asam sitrat dan yang kedua fase regenerasi asam oksaleosetat. Dan D. Fisiologi pada ribosom. 1. Sintesis protein. Yang pertama itu transkripsi. Transkripsi merupakan sebuah proses pencetakan RNAD yang diproduksi oleh DNA, yang prosesnya berlangsung dalam inti sel. Kemudian DNA inilah yang akan membawa kode genetik seseorang dari DNA. Yang kedua, translasi. Dalam proses translasi akan terjadi proses penerjemahan kode genetik yang akan dibawa oleh kodon. Tahap ini, sintesis protein ini melanjutkan tahap transkripsi di mana RNAD yang sudah keluar dari dalam inti akan bergabung dengan ribosom dan menuju sitoplasma. Langkah selanjutnya dari proses translasi ini adalah RNAD menerjemahkan kode genetik.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.